Ya, berikutnya kita akan diskusikan di tempat di sini. Saya di tempat tertinggi di Dieng Plate Theater. Di Dieng Plate Theater ini pengunjung bisa naik ke kawasan yang paling tinggi dan kita bisa melihat di sebelah sana ada danau, ada talaga orang bilang. Kemudian di sana ada kawasan kawah yang sempat tadi pagi kita juga ke sana. Paling tidak ada 6 destinasi wisata yang dari ketinggian ini kita bisa melihat. Diskusi kita pada kesempatan siang ini tentang perbedaan antara Undang-Undang Nomor 22 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 32 2004 tentu saja lahir dengan ikhtiar untuk kelemahan dari Undang-Undang 22 itu diperbaiki. Tadi sudah didiskusikan di video sebelumnya, kelemahan dari Undang-Undang Nomor 22 diantaranya adalah ketika kepala daerah pertanggungjawabannya itu bisa ditolak oleh DPRD, lalu kemudian diperbaiki 30 hari, lalu ditolak lagi dan bisa berkemungkinan untuk diusulkan, dimintakan kepada Presiden untuk dinyatakan diberhentikan atas permohonan dari DPRD. Sekalipun kemudian pada prakteknya itu ada komite penyelidik independen yang misalnya pernah dilakukan di Sumatera Barat untuk memeriksa kesesuaian antara permohonan DPRD untuk meminta pemberhentian wali kota Payakumbuh pada saat itu dengan peraturan perundang-undangan. KPI Sumatera Barat kemudian dibentuk, lalu kemudian hasilnya disampaikan kepada Mendagri pada saat itu. Nah, sahabat pembelajar, tentu saja pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda sambil tetap melihat pemandangan itu, saya ingin mendeskripsikan beberapa perbedaan dari Undang-Undang Nomor 22 dengan Undang-Undang Nomor 32. Salah satu diantaranya yang nomor poin 1 adalah perbedaan mengenai konsep di Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999. Jika otonomi daerah di Undang-Undang Nomor 22 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka di Undang-Undang 32 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian perbedaan lainnya soal pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 22 adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Sedangkan di Undang-Undang 32 pemerintahan daerah itu dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem NKRI. Perbedaan berikutnya adalah soal istilah pemerintah daerah. Jika di Undang-Undang 22, pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah. Nah, di video yang kemarin saya sampaikan, ada badan eksekutif daerah dan ada badan legislatif daerah. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 32, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan daerah. Perbedaan yang lainnya adalah ketika mendeskripsikan soal kewenangan daerah. Jika di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22, kewenangan daerah itu adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, kemudian agama. Sedangkan di pasal 10 Undang-Undang 32 yang dimaksud dengan urusan pemerintahan itu adalah seluruh kecuali yang terkategori urusan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, kemudian pertahanan, kemudian keamanan dipisahkan, lalu justisi, kemudian moneter dan fiskal, serta agama. Paling tidak itu kita bisa lihat di pasal 10 ayat 3. Sahabat pembelajar, sekali lagi, karena Undang-Undang Nomor 32 2004 adalah antitesa dari
Undang-Undang Nomor 22, maka pertanggungjawaban kepala daerah tidak lagi kepada DPRD. Jadi pertanggungjawaban diberikan kepada masyarakat yang merupakan pemilihnya, kemudian juga laporan pertanggungjawabannya diberikan kepada pemerintah pusat, sementara keterangan pertanggungjawaban itu diberikan kepada DPRD. Jadi DPRD karena dia tidak memilih kepala daerah, maka pertanggungjawabannya juga bukan kepada DPRD, dan DPRD tidak bisa juga menolak pertanggungjawaban. Padahal sebetulnya bisa juga menolak pertanggungjawaban, tapi tidak berakibat pada ikhtiar atau usulan untuk melakukan pemberhentian kepala daerah. Jadi sahabat pembelajar, kita bisa pahami sejak Undang-Undang Nomor 1 tahun 45, kemudian Undang-Undang 22 48, kemudian kemarin kita bahas Undang-Undang Nomor 5 tahun 74, lalu juga Undang-Undang Nomor 22 99, dan sekarang perbedaan antara Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dengan Undang-Undang 32 2004 itu ternyata menunjukkan pengaturan mengenai pemerintahan daerah selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan politik ketatanegaraan secara nasional. Itu poin pentingnya. Dari dataran tinggi Dieng, saya menyampaikan paling tidak ini adalah video pembelajaran hukum pemerintahan daerah yang ke-6. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.